itu soal nomor 3 kalau nggak salah, nanti kita lihat. Rekonsiliasi bank sama pembuatan jurnal menggunakan metode perpetual dan periodik untuk transaksi inventory, itu soal nomor 1 kalau nggak salah. Bu, itu Tommy sinyalnya lagi error kayak Bu. Tapi nanti deh. Pradana. Iya, nanti Tommy kalau hadir suruh absen aja, nanti Bu buka lagi absennya. Bu. Siap. Bu buka Excelnya dulu ya. Kemarin kalau nggak salah kita yang chapter 6 ya, Nak, kalau nggak salah ya, yang kita bikin kartu persediaan ya. Iya benar, kemarin di chapter 6 kita bikin kartu persediaan menggunakan metode perpetual dan periodik, lalu FIFO dan average ya, yang ini ya. Ini adanya di chapter 6. Nah, ini kita mundur ke chapter 5. Ternyata chapter 5 itu yang bikin jurnal. Jadi chapter 6 kartu persediaan, yang chapter 5 bikin jurnalnya. Jadi, kalau yang chapter 5 ini transaksi inventory juga, inventory. Tapi bukan bikin inventory, itu artinya persediaan barang dagang ya. Nanti kalau bingung sambil dipotong aja nggak apa-apa ya. Inventory itu persediaan barang dagang. Kalau di chapter 6 itu bikin kartu persediaannya, dan kita mau tahu ending inventory sama net income. Tapi kalau di chapter 5, jadi tuh kalau ada inventory masuk gitu ya, nah ceritanya nih kamu kerja di PT A misalkan, terus ada inventory masuk nih, barang dagang masuk. Nah, si akuntingnya pasti bikin jurnal karena ada barang dagang masuk. Si bagian gudangnya pasti bikin kartu persediaan. Nah, jadi kartu persediaan itu yang ngerjain khusus yang bagian inventory, yang bagian gudang. Di chapter 6 kita bahasnya. Kalau yang accountingnya, misalkan kamu adalah bagian accounting, berarti kamu melakukan pencatatan berupa jurnal. Nah, ada 2 metode untuk inventory, untuk jurnalnya. Ada metode perpetual dan ada metode periodik. Jadi dia sama kayak pas bikin kartu persediaan ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di perpetual nanti dia ada mencatat, ini tanda panah gitu ya, Nak? Oh, nggak bisa. Di tanda panah. Jadi perpetual dia ada mencatat yang namanya COGS. COGS itu kepanjangan dari cost of goods sold. Apa itu cost of goods sold? Cost of goods sold itu bahasa Indonesianya HPP. HPP itu maknanya adalah modal gitulah bahasa kita. Harga pokok dari persediaannya tuh berapa sih? Modalnya berapa sih? Misal kamu jual buku misalkan. Harga jual bukunya 75.000. Kamu belinya modalnya 60.000. Nah, COGS-nya atau HPP-nya itu 60.000. Jadi itu apa ya bahasanya ya? Harga pokok si persediaannya, modalnya gitulah kalau bahasa kita. Nah, itu disebutnya HPP. Kalau di metode periodik, kalau dia catatnya metode periodik, dia nggak ada COGS. Hanya dia ada akun pembelian, terus ada akun penjualan gitu. Nah, maksudnya gimana sih, Bu? Nah, kita lihat ke contoh kasus ya, supaya kamu ngeh. Kita lihat contoh kasus, kita buka latihannya ya, yang chapter 5 ya. Yang bingung nanti boleh sambil dipotong ya, sambil Ibu sambil jelasin langsung potong aja nggak apa-apa. Yang PR51A halaman 275. Bukunya boleh dibuka, halaman 275. Kita bahas jurnalnya ya. Yang PR51A udah semua belum? Sudah, Bu. Ya, bentar ya. Bentar, Nak. Dah, sekarang kita lihat nih halaman 275 PR51A. Kita ini yang metode apa dulu ya? Periodik dulu deh. Periodik perpetual gitu ya barengan ya, biar kalian ngeh. Oh, ternyata bedanya gini gitu ya, biar ngeh. Kita lihat di Oktober tanggal 1. Dia bilang, bahasa Indonesianya Ibu langsung artiin ya, membeli merchandise dari
UK, dia import, harganya 14.480. Termnya FOB destination. Nah, Ibu jelasin lagi. Apa itu FOB destination? FOB itu artinya adalah biaya angkut, Nak. Ongkir gitulah bahasanya, namanya FOB. Tapi ada dua metode. Ada dua metode. Ada FOB destination, ada FOB shipping point. Apa tuh maksudnya? FOB destination itu artinya yang nanggung ongkirnya adalah penjual. Jadi nanti kalau ada transaksi terus dia bilang FOB destination, kamu langsung oh destination penjual. Nah, kamu lihat siapa yang jual. Kalau yang jual kita, berarti kita bikin jurnal. Kalau yang jualnya orang lain, berarti kita nggak bikin jurnal gitu. Jadi jangan sampai salah. Kalau FOB shipping point, yang bayar ongkirnya pembeli. Nah, ini jangan sampai salah di sini. Karena kalau salah, kita nanti salah jurnal. Karena balik lagi, misal dia pakai FOB destination penjual. Kita sedangkan pembelinya, harusnya kan kita nggak bikin jurnal dong, tapi kita malah bikin. Nah, berarti kan jatuhnya jadi salah. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal yang tadi tanggal 1 Oktober. Purchase, beli ya berarti ya. Purchase kan artinya membeli. Membeli merchandise dari UK import harganya 14.480 FOB destination. Kita beli. Nah, kalau metode periodik tadi ada jurnal pembelian dan penjualan. Kalau beli berarti kan jurnalnya purchase, pembelian. Ini nama akunnya ya, purchase di debit. Di kreditnya apa? Belinya apa nih? Belinya ngutang apa tunai ya? Oh, ada informasi N/30 nanti Ibu jelasin. Ada informasi N/30. Artinya belinya ngutang, kredit. Berarti account payable. Utang. Ini jurnalnya, harganya 14.448. 14.448. Tunggu ya, Ibu cari. Nah, ini settingannya. Inilah jurnalnya. Nah, tadi ada N/30. Bu, N/30 artinya apa sih? N/30 ini sebutannya namanya termin, Nak. Termin itu apa? Termin itu adalah waktu yang diberikan oleh si penjual, jangka waktu. Artinya kalau ada jangka waktu berarti dia pasti kredit, pasti ngutang karena dia nggak langsung bayar saat itu, dia nggak cash. Nah, N/30 artinya apa? Jangka waktu pembayarannya paling lambat adalah 30 hari. Gitu cara bacanya. Contoh lagi misal ada N/90, artinya jangka waktu pembayaran paling lambat 90 hari gitu. Terus ada lagi N/30 apa lagi ya? 2/10. Apa nih maksudnya? Jangka waktu pembayarannya 30 hari. Tapi kalau bayarnya dalam jangka waktu 10 hari dapat diskon 2%. Jadi gini, misalkan ya, sekarang tanggal 1 Oktober. Terus kan jangka waktu pembayarannya 30 hari ya, berarti kan harus lunas di 30 Oktober gitu kan. Nah, seandainya dibayarnya ternyata tanggal 5 Oktober. Ngutangnya tanggal 1, bayarnya tanggal 5, berarti kan baru 3 hari. 3 hari ini kan masih ada di dalam jangka waktu 10 hari ini kan. Berarti dia dapat diskon 2% gitu. Jadi kalau dibayarnya di bawah 10 hari dapat diskon 2% gitu nak cara bacanya. Ulang lagi ya, misalkan N/60 5/15. Berarti artinya pembayarannya jangka waktunya 60 hari. Jadi nggak boleh lebih dari 60 hari. Nanti dapat diskon 5% kalau dibayarnya di atau sebelum 15 hari. Gitu. Diskonnya 5% kalau sebelum 15 hari. Gitu ya, paham ya? Berarti kalau ada informasi kayak di soal tanggal 1 Oktober N/30 berarti artinya jatuh temponya 30 gitu maksudnya. Berarti dia pasti ngutang. Makanya account payable, jadi utang. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu?
Nggak ada ya. Sekarang gimana nih yang pencatatan perpektual? Sini aja ya, kejauhan. Gimana yang pencatatan perpektual? Kan sama-sama 1 Oktober ya. Bedanya kalau yang perpektual dia tidak mencatat sebagai purchase, tapi dia langsung sebagai merchandise inventory. Jadi dia langsung dicatat sebagai inventory. Pada apa? Karena kan ngutang ya, berarti account payable. Jadi bedanya di sini nak, kalau di perpetual dia langsung diakuin sebagai inventory. Dia tidak mencatat sebagai purchase atau sales gitu, enggak. Beda di sininya. Nah, tuh. Angkanya sama. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Enggak ada? Lanjut tanggal 3 Oktober. Di tanggal 3, beli merchandise dari Hogi. Oh iya, Ibu lupa. Tadi yang tanggal 1 Oktober kan termsnya FOB destination, berarti kan penjual. Sedangkan kan kita di sini bilangnya purchase, beli. Berarti kita pembeli ya. Udah kita nggak bikin jurnal ongkirnya gitu ya, yang tanggal 1 ya. Kita lanjut yang tanggal 3. Purchase merchandise, beli merchandise dari Hogi 9950, FOB shipping point, berarti yang nanggung si pembeli. Terminnya 2/10. Prepaid freight-nya, ongkirnya, prepaid freight ongkir ya, ongkirnya 220. Nah, nah berarti, wow, ada ikan mancing. Nah berarti tanggal 3 tadi ya. Purchase merchandise dari Hogi, beli ya, berarti purchase. Account payable ya, karena kan ada terminnya. Jadi ngutang, account payable. Nilainya 9950. 9950. Termsnya FOB shipping point, pembeli. Ini kan kita beli, oh berarti kita nih yang nanggung. Berarti ada FOB shipping point. Freight in ya, di debit ya nak. Ini lagi karena kan letak debit harus di atas. Ini adalah freight in. Freight in artinya ongkir yang kita bayar 220. 220. Berarti utangnya 9950 tambah 220 ya. 9950 tambah 220 ya. 10170 ya, kan jadinya balance. Nah, gitu. Jadi untuk ini ada yang namanya freight in, ada yang namanya freight out gitu nah. Freight in, freight out. Artinya sama-sama beban angkut. Beban angkut itu atau ongkir, sama-sama ongkir. Ini ongkir, ini ongkir. Bedanya apa in sama out? In ini artinya ongkir yang ditanggung kalau kita barangnya beli atau barangnya masuk ke kita. Kan ini purchase kan barangnya beli, barangnya berarti masuk ke kita kan, masuk ke gudang kita kan, berarti disebutnya freight in. Tapi kalau barangnya atau inventorinya keluar, terus ongkirnya yang nanggung kita, ya berarti namanya freight out gitu. Padahal intinya sih sama-sama ongkir, cuma dia beda, ada in, ada out. Freight in, account payable. Ada yang mau ditanya dulu untuk yang nomor 3, tanggal 3? Ibu mau tanya, Bu. Ya, silakan. Di yang soal itu terms FOB shipping point. Ada 2/10 sama N per EOM. Itu apa ya, Bu? EOM itu artinya apa sih namanya, dapat diskon 2% kalau diberes 10 hari. Terus jatuh temponya adalah akhir bulan gitu nak. End of month gitu, akhir bulan. Oke, Bu. Ya, ada lagi yang lain yang mau ditanya? Nggak ada. Lanjut lagi yang perpetual, masih yang perpetual. Bedanya tadi kan kalau perpetual nggak ada purchase ya, berarti langsung merchandise inventory. Pencatatan ongkirnya sama, freight in juga. Tadi kenapa freight in? Karena kan barangnya masuk ke kita. Pada account payable, nilainya 9950. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada. Lanjut tanggal 4. Beli merchandise dari Tacho, destination, FOB-nya destination. Purchase merchandise, beli ya, berarti purchase ya. Purchase. Ada terminnya ya, berarti account payable.
Berapa nilainya? 13.650. 13.650. Terus dia bilang lagi, FOB destination penjual, sedangkan kita beli. Oh, berarti kita nggak bikin jurnalnya. Berikutnya yang ini berarti sama ya, merchandise inventory pada account payable. Nah, ada yang mau ditanya untuk tanggal 4? Ada. Lanjut tanggal 6. Menerbitkan memo untuk Taco sebesar 4550 dari merchandise return. Oh, return itu artinya barangnya dipulangin, nak. Mungkin barangnya rusak atau apa. Retur gitulah kalau bahasa kita namanya di retur ya gitu. Jadi barangnya mungkin rusak atau apa dipulangin. Ke Taco berarti yang tanggal 4 tadi nih dipulangin sebesar 4550. Dipulangin berarti kan purchase return ya, retur pembelian ya, karena kan kita beli terus dipulangin retur pembelian. Artinya kan utangnya berkurang dong karena ada barang yang dipulangin kan, jadi utangnya berkurang, account payable-nya berkurang. Yang ininya adalah purchase return. Purchase return itu artinya retur pembelian. Kita retur barang yang kita beli gitu. Nah, purchase return nama akunnya. 4550. Salah nah. 4550. Ada yang mau ditanya dulu untuk periodiknya? Nah, kalau di apa sih namanya nih? Perpetual dia sama account payable pada purchase return. Jadi dia nggak beda. 4550. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Ada, kita lanjut tanggal 13. Tanggal 13 membayar ke Hogi invoice tanggal 3. Tanggal 3 punya utang 10.170 ya. Tapi gini deh, utangnya sebenarnya 2 ya nak, karena ada 220, jadi kita pisah aja ya supaya kamu nggak bingung, karena nanti kan dia ada bayar utang sama bayar ongkir. Jadi ini account payable-nya 2 gitu aja ya, supaya kamu ngeh nanti pas ibu ngejelasin. Ini utang buat ongkir, ini utang si barang dagang gitu ya. Ini 220 gitu ya. Nah, kan dilunasin nih di tanggal 13. Bayar invoice tanggal 3 Oktober. Sekarang kita lihat nih, tanggal 3 Oktober. Kita balik lagi ke soal tanggal 3. Ada info dapat diskon 2% kalau dibayarnya 10 hari. Dia bayarnya tanggal 13, berarti kan 10 hari pas ya. Berarti dapat diskon nih dia nih. Kita hitung dulu diskonnya. Dia dapat diskon 2% dari utangnya. Utangnya kan 9950. Dapat diskon 2%. Nah, berapa tuh? 9950 dikali 2%. Nah, segini diskonnya 199. Berarti kan yang ini tadi dilunasin kan, Nak? Dilunasin. Lunasinnya bayarnya pakai cash kan? Cashnya berapa nih kita belum tahu. Oh, bayar cash ini dulu deh, bayar cash yang frag in-nya dulu ya. Bayar utang yang frag in dulu ya. Utang frag in kan 220. Berarti account payable-nya udah berkurang kan? Account payable yang si frag in. Account payable kan berkurang di debit. 220. Ini baru bayar yang ongkirnya dulu ya. Terus utang yang si ini, yang barangnya dibayar juga kan, dilunasin kan? Account payable yang utangnya 9950 kan? Nih dia bilang. Tapi kan dia bayarnya enggak 9950 Bu, karena ada diskon. Maka diskonnya kita tulis di sini di kredit. Namanya diskon pembelian, purchase discount. Purchase discount. Berapa tadi diskon ini ya? 199 ya. 99. Sekarang coba kita lihat. Utangnya 9950.
dikurang diskon 199 berarti 9751 ya bayarnya ya. Ini bayar, ini cash buat yang bayar barang dagang ya. Kalau ini cash yang buat ongkir kan tadi. Berarti jurnalnya gini, ada account payable di debit 9950, lunasin yang utang. Ini lunasin yang ongkir. Ini bayar yang ongkir. Karena ada diskon berarti ada diskon 199, maka yang dibayar 9751 bukan 9950. Tapi Bu, kenapa utang ditulisnya 9950? Karena kan memang utang aslinya 9950, tetap ditulisnya 9950. Tapi bayarnya lebih murah karena ada diskon. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada ya. Sekarang gimana nih pencatatannya sih perpektual? Sama, karena ada diskon juga, bedanya, ada beda nggak ya perpektual? Oh nggak ada kok, nggak ada beda, karena kan ini pas transaksi bayar. Nah sama, nggak ada bedanya. Kenapa Bu nggak ada beda? Karena sama-sama bayar utang, kan utangnya 9950 tuh. Terus bayar utang ongkir sama, terus ini bayar ongkirnya, ini diskon dari pembelian, ini pembayarannya ternyata lebih murah, jadi 9751. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada. Lanjut tanggal 14. Tanggal 14 bayar invoice tanggal 4. Terus invoice tanggal 4 kan kamu lihat di soal ya. Lihat soalnya tanggal 4. Terminnya dapat diskon 2% kalau bayarnya 10 hari. Dia bayarinnya atau lunasinnya di tanggal 14. Berarti dapat diskon. Diskonnya 2%. Diskonnya 2%, kita tulis dulu coret-coretannya. Diskonnya 2%. Dari berapa? Kita lihat utang yang tanggal 4. Utangnya kan 13.650 ya, Nak. 13.650 kan utangnya. Tapi kan dia ada retur ya, 4550 kan di tanggal 6. Berarti kan utangnya jadi berkurang. Ada retur 4550. Jadi berapa tuh utangnya? 13.650 dikurang 4.550, utangnya jadi 9.100. Berarti diskonnya 2% dari 9.100 karena kan utangnya sisa 9.100. 9.100 dikali 2%. Ini berarti diskonnya ya. Berarti kita bayar nih, kita lunasin tanggal 14. Tanggal 14 itu adalah pelunasan yang tanggal 4. Tanggal 4 kan nggak ada ongkir ya, Nak. Cuma gini doang ya. Dilunasin, berarti account payable-nya berkurang. Account payable berkurang di debit pada cash dan purchase discount. Account payable-nya berapa utangnya? 9.100 ya. 9.100. Bu dapat dari mana Ibu? Ulang tadi. Pas tanggal 4 ngutang 13.650, tanggal 6 diretur, berarti kan berkurang, sisa 9.100. Cashnya lebih rendah karena ada diskon 1820, berarti yang dibayar adalah kurangin diskon. Kok salah? Ini dikurang diskon. Nah, inilah jurnalnya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada. Lanjut yang perpektual. Sama, ada diskon juga sama. Jurnalnya juga sama. Karena kan ini kita lunasin gitu ya. Jadi jurnalnya sama. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada. Lanjut tanggal 19. Beli merchandise dari Vegi 2730. NEOM ada termin, berarti dia utang. Beli berarti purchase ya jurnalnya ya. Purchase pada account payable. Nilainya 27.300. Kita lanjut baca dulu terusin ya.
FOB shipping point. Oh, berarti kita yang nanggung. Tapi berapa harganya kok nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu harganya. Harusnya kita yang nanggung ya. Tapi kan karena nggak ada keterangan dia digabung sama invoice, nggak ada keterangan, berarti freight in-nya, ini jurnal bas bayar ininya ya, nak. Berarti harusnya ada freight in. Freight in-nya anggaplah soalnya tambahin deh, kamu tambahin ongkirnya $200 gitu ya, kamu tambahin sendiri ya. Karena Itu freight ini ada di bawahnya Bu 400. oh iya benar 400, berarti kita bikinnya 400. Nah, tapi kan nggak ada keterangan dia digabung di invoice. Artinya nih dia ongkirnya bayar cash nih, khusus ongkirnya doang. Berarti ini cash untuk si ongkirnya. Nah, gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Kredit ya, karena kan uangnya keluar. Bayar freight, iya benar. Cash ya, karena nggak ada keterangan kalau dia digabung di invoice, berarti dia langsung cash. Sampai sini ada yang mau ditanya untuk tanggal 19 yang periodik? Bu, mau tanya dong. Iya, silakan. Bu, itu kan terminnya end of month doang kan? Itu kalau end of month itu di akhir bulan atau dihitung dari tanggal 19 kita belinya, Bu? Tanggal 20-nya. Enggak, kalau dia bilang end of month, akhir bulan, berarti harus akhir bulan, berarti harus tanggal 31 udah harus lunas. Bukan gitu. N per 30, kecuali kalau N per 30 berarti kita ngitung dari tanggal 19 berarti 20, 21, 22 sampai 30 gitu ya. Tapi kalau end of month langsung aja di tanggal 31-nya gitu, Nak. Oh, oke. Ada lagi yang lain yang mau ditanya? Masih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain? Nggak ada. Nak, tunggu sebentar ya. Ibu, Oh iya, silakan. Kenapa? yang tanggal 14 itu 182 kayaknya, Bu. Diskonnya. Ibu nolnya Oh kelebihan. iya, ini nolnya kebanyakan. Ya, ini 182 ya harusnya ya. 182. Ini juga 182. Nah, jadi yang dibayar 8918 ya. Ya. Yang lain ada lagi? Nggak ada. Nah, tunggu sebentar ya. Ibu izin ke belakang dulu sebentar. Nah, tadi. Sebentar Iya, ya. Bu, boleh. Ya. Dilanjut ya, Nak. Lanjut ya. Yang ini sama, bedanya adalah dia harus merchandise inventory ya, nama akunnya ya. Merchandise inventory. Gini ya. Dan yang lainnya sama. Lanjut Ibu tanggal. maaf, saya layarnya nggak ada. Layarnya belum muncul. Iya. Nah, ininya sama jurnalnya, bedanya ada di purchase-nya dia jadi merchandise inventory. Break-in-nya sama, convertible sama. Lanjut tanggal 20. Purchase merchandise dari Caesar 22.000. Beli merchandise berarti purchase ya. Convertible karena ada terminnya berarti utang dia. Nilainya 22.000. Terus yang ini berarti pakai merchandise inventory ya untuk yang periodik. Kok dia nggak ada transaksi penjualan ya? Nanti deh Ibu kasih contoh. Kalau jualan gimana jurnalnya? Purchase merchandise FOB destination berarti FOB destination penjual, berarti kita nggak bikin jurnalnya.
Dah, tanggal 20 ada yang mau ditanya enggak? Nggak ada. Sekarang tanggal 30. Bayar ke Cesar atas utang transaksi tanggal 20. Kita lihat lagi jurnal yang tanggal 20. Jurnal tanggal 20 kan dapat diskon 1% kalau dibayarnya 10 hari. Dia bayar tanggal 30 pas, berarti dapat diskon 1% ya. 1% dari berapa utangnya? 22.000. Kali 1%. 220 berarti utangnya. Berarti account payable-nya berkurang. Account payable. Terus ada purchase discount. Purchase discount, terus ada cash karena kan dibayar. Utangnya kan 22.000. Diskonnya 220. Berarti uang yang dibayar 21.780. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada. Nih ya. Untuk si perpetual sama jurnalnya. Sama account payable, purchase discount pada cash. Ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada. Tanggal 31 bayar utang atas invoice tanggal 1. Udah lewat 30 berarti dia nggak ada diskon ya, Nak. Langsung aja dia bayar utang aja gitu dia bilang. Ya berarti account payable pada cash karena nggak ada diskon. Nilainya yang tanggal 1 adalah 14.448 ya. 14.448. Yang ini juga sama si perpetual. Nah, ada yang mau ditanya lagi sampai sini? Nggak ada. Tanggal 31 berikutnya adalah bayar yang utang tanggal 19. Tanggal 19 nggak ada diskon ya. Bayar utang 27.300. Berarti sama kayak begini. Dibayar utang 27.300. Nah, ada yang mau ditanya? Udah selesai ya? Ada yang mau ditanya nggak, Nak? Nggak ada. Sekebo sekarang gimana kalau transaksinya penjualan? Karena dia dari tadi kan beli-beli mulu ya. Anggap ya, Nak, anggap tanggal 31 ada penjualan. Sell gitu ya keterangannya ya. Sell to UK misalkan berapa ya harganya? 1.300 gitu ya. Gimana nih kalau penjualan? Berarti ini dia ada temennya ya, ada terminnya ya. 10 per 30 2 per 10 gitulah biar kamu ngeh. Gimana nih kalau penjualan? Berarti ada termin, berarti kan kalau jualan ada termin berarti account receivable ya, Nak. Karena kan piutang. Nanti kita bisa tagih account receivable. Pada apa? Pada sales. Berapa nilainya? 1.300. Nah, gini jurnal untuk si periodik. Gimana kalau si perpetual? Kalau di perpetual dia bukan sales namanya. Dia sales namanya tapi dia ada COGS. Ini ya. Ini Ibu tambahin berikutnya ya. Lupa. Ada tambahan soalnya. Nah, gini. Ibu ulang. Kalau metode periodik, dia cuma catat account receivable pada sales, udah gini doang. Dia nggak catat HPP-nya. Tapi kalau di perpetual, HPP-nya dicatat, ada jurnal lagi. COGS atau merchandise inventory. COGS atau cost of goods sold pada merchandise inventory. Jurnal harganya 800. Iya.
Nah, gini, dia ini yang bikin beda. Jadi kalau di periodik hanya contraseptable pada sales aja. Tapi kalau di perpetual contraseptable pada sales, ada lagi jurnal COGS pada inventory. Nyatet modalnya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada ya? Lanjut, ceritanya kan dia bilang dapat diskon 2% kalau 10 kalau dapat diskon 2% kalau dibayar kurang dari 10 hari. Anggap ceritanya dibayar di 3 November. Berarti kan ada diskon berapa nih? 2%. 2% dari utangnya. Contraseptable-nya 1.300 ya. Jadi 1.300. Diskonnya 26. Contraseptable, berarti kan piutang. Orangnya bayar ke kita, nak, karena kan kita jualan. Ya, berarti kita nerima cash. Kecilin nak suara TV-nya. Cashnya lebih rendah ya. Cashnya bukan 1.300 ya, karena ada diskon. Nah, yang ini namanya sales diskon penjualan. Kalau tadi kan purchase diskon gitu. Tapi basisnya di debit. 26 diskonnya. Account receivable-nya 1.300 kan? Berarti uang yang kita terima lebih rendah. Berapa kita terima duitnya? 1.274 aja. Kenapa gitu? Karena kan kita ngasih diskon. Nah, yang berikutnya juga sama. Nah, di sini ya. Kok 11 Maret sih? Bu, mohon maaf, itu suara TV-nya terlalu besar, Bu. Suara TV-nya kecilin, Kal. Suara TV-nya kecilin. Maaf ya, bentar ya, dikecilin dulu ya. Lagi nak. Udah jangan begitu, 12. Ya udah segini aja. Ya, op. Nah, Ibu ulang, nak. Tadi ceritanya di tanggal 3 November ya si customer ngelunasin. Berarti kan artinya masih dalam jangka waktu sih 10 hari ini yang diskon ya, karena kan baru 3 hari. Dapat diskon berarti 2%. Si pembelinya dapat diskon kan kita jualan di sini ini kita jualan. Berarti kita kasih diskon. Sales diskonnya jadinya 26 pas kita hitung. Berarti cashnya kita lebih rendah ya. Kan piutangnya ada 1.300, tapi karena kita kasih diskon, berarti cashnya 1.274. Kita nerima uangnya lebih sedikit karena kita ada ngasih diskon ke customer. Diskonnya sebesar 26 pada account receivable. Nah, yang si perpetual jurnalnya sama, cash sales diskon pada account receivable. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada gitu ya. Jadi dia bedanya di situ sih untuk si perpetual sama periodik. Kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut chapter berikutnya. Ada yang mau ditanya enggak, Nak? Bu, kalau misalkan FOB-nya destination kan berarti ditanggung sama kita ya? Iya, contoh ya, Ibu tambahin ya. Ceritanya di sini ada FOB destination lah di soal ini. FOB destination. Berapa nih harganya? $10 lah gitu ya. Berarti kan kita nanggung nih, karena kita kan penjual. Berarti barangnya keluar karena berarti kan break out namanya. Break out nilainya 10 pada cash karena kita langsung bayar ke si ongkirnya, entah misalkan siapa ke ekspedisinya siapa gitulah namanya ya, misalkan Jamila Expedition gitu ya. Pokoknya ke ekspedisi lah, bayarnya kan kita cash. Berarti langsung 10 gitu. Berarti ada jurnal ini. Tapi kalau FOB shipping point, pembeli kan yang bayar, ya berarti kita nggak bikin jurnalnya. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Namanya jadi break out ya, karena kan barangnya keluar. Ada lagi yang mau ditanya yang lain? Nggak ada. Ibu lihat yang soal TB deh. Yang materi yang ini tuh dia untuk soal nomor berapa? Ini
Kue, koin, Bukan. Ini namanya apa ya? koin. Bukan tuh yang masukin beli leker kering. Tuh, leker kering nih. Nanti kita mau lekeran yuk. Iya. Oh ini ya, untuk yang soal nomor 1 ya nak, beli, jual, kebetulan bahasa Indonesia. Beli, terus ngembaliin berarti retur, ngelunasin gitu ya. Berarti ini untuk yang soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke chapter berikutnya. Berarti ini kan adanya di chapter 5. Yang soal 2 adanya di chapter 6. Kemarin udah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke yang soal ketiga. Kalau nggak salah chapter 7, coba kita buka dulu. Ini tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank tuh apa sih Bu maksudnya? Nah, kita bahas di sini ya. Rekonsiliasi bank tuh apa sih? Jadi kalau nanti misalkan kamu kerjanya di bagian finance, atau kamu punya usaha, atau kamu jadi manajernya, manajer finance, biasanya setiap akhir bulan rekonsiliasi. Biasanya setiap akhir bulan kamu pasti cocokin uang yang ada di bank sama enggak dengan yang di catatan kamu. Jangan sampai di catatan kamu, kenapa kah? Oh ya, jangan sampai di catatan kamu misalkan uangnya ada 20 juta, tapi di bank kok ternyata saldonya cuma ada 15 juta. Nah gitu, berarti kan ada kesalahan di sana. Nah maka harus ada selalu, biasanya di perusahaan itu selalu ada yang namanya rekonsiliasi bank, yaitu mencocokkan saldo cash yang ada di catatan perusahaan dengan saldo cash yang ada di bank. Jadi misalkan terjadi selisih, misal di perusahaan saldo cashnya cuma ada 15 juta, padahal di bank ternyata saldonya 12 juta misalkan. Kemana 3 jutanya? Ada selisih apa? Nah itu kan yang harus dicari. Inilah yang namanya rekonsiliasi bank. Jadi kita mencari apa yang bikin beda. Kita lihat contoh kasusnya sambil ngerjain ya, supaya ngeh. Di chapter 7 ya nak, kita lihat. Kita bahas yang di contoh kasus. Halaman 376, PR 73B. Halaman 376, PR 73B. Udah semua? Sudah, Bu. Nah, PR 73B ya, halaman 376. Kita lihat nih. Kas di akunnya Stone System, dia bilang 17.750. Jadi kasnya di perusahaan, ini adalah bukan jurnal, ini adalah catatan perusahaan. Ini adalah catatan bank. Kita kasih apa ya, garis deh di sini. Ini buat, jadi ada garis gitu nak, jadi posisi kiri kanan gitu ya, posisi kiri dan kanan. Ini bank, ini perusahaan, ini yang bank. Di perusahaan saldonya berapa dia bilang? 17.750. Hah? Iya sebentar ya. 17.750. Di bank saldonya lanjut ya. Cash account di Stone System sebesar 17.750. Di bank saldonya 33.650. Tuh dia nggak balance. Kenapa bisa begitu? Ini kan maka harus dikerjain. Ini biasanya yang ngerjain orang finance. 33.650. Kenapa bisa nggak balance? Padahal kan harusnya sama di catatan sama uang yang di bank harusnya sama. Nah ternyata kita lihat ada informasi nih. Kita cocokin kalau ada perbedaan gini, biasanya perusahaan atau orang finance dia telepon bank minta dikirimin rekening koran, nah biasanya. Makanya kan setiap akhir bulan pasti ada surat masuk dari bank, misalkan dari bank A, bank B, bank C, bank D dan seterusnya datang ke perusahaan untuk bagian finance. Nah itu isinya adalah rekening koran. Jadi di dalam rekening koran ini itu si finance mencocokkan
transaksi-transaksi dari tanggal 1 dicocokin. Transaksi ini ada nggak nih di bank? Misalkan ada pelunasan, ada nggak uangnya? Oh ada. Yang tanggal 2 ada nggak? Yang tanggal 3 ada nggak? Terus ngecek. Nah, ternyata setelah dicek seperti itu, jadi dia ngecek rekening koran. Setelah dicek, ternyata diketahuilah si A, B, C, D, E, F gitu. Jadi ada informasi nih nak yang di bawah di soalnya. Ternyata diketahuilah bahwa ada cek outstanding. Cek outstanding itu artinya cek dalam peredaran. Cek dalam peredaran tuh gini. Ada customer bayar utang, bayarnya pakai cek, bayar ke kita. Customer bayar, nih saya bayar ya utangnya ya 10.000, bayar ke kita. Kita langsung catat dong nak, kalau sudah ada pelunasan ya, gitu kan. Artinya perusahaan udah catat. Tapi kalau ceknya itu belum kita cairkan ke bank, meskipun kita udah catat, tapi kita belum cairin ke bank, kan saldo uang kita yang di bank belum nambah dong, karena kan kita belum cairin. Tapi kita udah nyatet duluan, artinya pasti ada perbedaan di sana. Perusahaan udah nyatet duluan, tapi bank belum nyatet. Itulah disebut sebagai outstanding check. Jadi cek dalam peredaran, ceknya belum dicairkan, gitulah bahasanya. Si bank belum catat, maka kita benerin. Berarti ini ada posisi penambahan, ini ada posisi pengurang. Kalau outstanding check kan harusnya berarti uang di bank nambah. Outstanding check. Kenapa Bu nambah? Karena kan ini cek dari customer, harusnya kan apa sih bahasanya ya? udah lunas gitulah ya. Bahasanya ya. Outstanding check sebesar 17.865. Dulu ya, ini ceknya dari customer atau ceknya kita ya, nak? Kalau ceknya kita yang kita bayar ke customer, kita bayar. Terus pakai cek, berarti kan si perusahaan udah ngeluarin, tapi customernya belum cairin, berarti kan di bank belum keluar. Lihat dulu tuh, outstanding check itu dari posisinya atau ceknya siapa. Bentar ya, dilihat dulu ya, nak. Kayaknya nih ceknya customer deh. Karena nggak ada informasi ceknya kita. Ini ceknya customer, berarti kita belum nambahin di sini. Nilainya 17.865, berarti nambahin 17.865. Taruhnya di sini, jadi nggak dilurusin sama dia ya, karena ini kan untuk posisi nambah. 17.865. Kita lanjut yang B. Deposit 9150. Dicatat deposit, jadi ada nabung, perusahaan udah nabung, tapi sama banknya belum dicatat, banknya nyatetnya telat gitu dia bilang. Berarti ini namanya deposit, harusnya uang di bank nambah juga dong. Deposit in transit, orang dalam perjalanan sebesar 9150. Bu kok bisa nambah di bank sih Bu? Gini kita sambil bayangin, ada uang dari customer. Nah, kita udah catet gitulah bahasanya sama perusahaan. Tapi sama bank belum dicatat. Bu kok bisa tahu kalau sama bank belum dicatat? Kan dia bilang deposit senilai 9150. Deposit kan uang masuk. Had been made to let to appear on the bank statement. Banknya belum catat. Berarti kita sesuaikan. Harus si banknya catat di sini 9150. Jadi banknya kita tambahin gitu nak. Di posisi bank. Nah, letak-letak seperti ini kita nggak boleh salah, karena kalau salah nanti dia nggak balance. Kita harus ngeh. Kalau ada transaksi kita ngeh sambil bayangin ini apa ya? Oh, banknya belum catat, berarti harusnya bank catat, berarti harusnya banknya nambah gitu. Kita sambil ngebayangin, ngerjainnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada, kita lanjut dulu yang C. Bank sudah menagih ke customer, bank udah nagih ke customer. Jadi yang bantuin nagihin bank. Mana nih kalian kan punya utang, terus dibantuin tagihin gitu nak. Sebesar 6095. Udah masuk nih uangnya ke bank 6095. Yang nagih kan bank. Tapi bank belum info ke kita kalau dia udah berhasil nagih 6095. Berarti kita kan pasti belum catat. Maka harus kita catat di sini, kita tambahin. Berarti ini adalah penagihan utang ya. Account payable ya, account payable collected ya. Utangnya ditagih, account payable collected. Berapa nilainya?
Terus the phase of note was 5750. Apa nih? Bank sudah menagih 6095 dari penagihan the phase of note 5750. Apa nih the phase of note-nya? Bank sudah nagih 6095 dari note untuk collection. The phase of note 5750. Apa nih arti maksudnya? Maksudnya apa nih? Coba bentar di Google Translate dulu nah. Kita masukin ke Google Translate. Maksudnya apa? Bank sudah menagih. Ya, Bank sudah menagih 6095. On not left. Bank sudah nagih 6095. Iya, benar tadi. Terus ini yang ini apa? The phase of note. The phase of the note was 5750. Maka uang kertas itu 5750 apa ya? Bank sudah nagih 6095. Bank koleksi 6095. The phase of note was 5750. Bank telah mengumpulkan pada catatan tersisa untuk ditagih. Apa ini artinya ya? The phase of note. Nanti deh ini kita belakangan ya. Ini apa ya maksudnya ya? Nanti ya belakangan ya nak, yang 5750. Atau ada yang tahu nggak the phase of note? Baru nemu ibu kata-katanya the phase of note. Nanti ya itu ya, yang 5750 ya. Kita lanjut dulu yang D. Cek sebesar 390 return. Karena ceknya cek kosong. Oke, cek kosong berarti kalau cek kosong mengurangi saldo yang ada di perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan udah terlanjur nambahin, ternyata uangnya nggak bisa cair. Cek kosong berarti apa bahasa Inggrisnya cek kosong ya nak? Bahasa Inggrisnya cek kosong apa ya? Apa ya, ibu lupa nih, tapi kalau ada bahasa Inggrisnya baru ngeh. Ibu lupa, pokoknya cek kosong ya, nanti ibu kasih tahu ini cek kosong nih, jadi uangnya nggak bisa dicairin. Nanti ibu cari tahu dulu. Nilainya 390, berarti di perusahaan kita kurangin. Terus apa lagi? Cek senilai 390 return, di mana pencatatannya juga salah, nyatetnya 930. Cek ini adalah untuk pembayaran obligasi, nyatetnya salah. Cek senilai 390 kembali lagi karena ada kesalahan catat. Dia nyatetnya 930 padahal 390. Ada kelebihan nyatetnya nak. Ceknya senilai 390 salah catat, dicatatnya di 93. Dicatatnya di harga 930. Padahal harusnya 390. Berarti kan ada kelebihan ya. Kelebihan catat dong. Harusnya kita sambil bayangin, harusnya 390. Nyatetnya malah 930, berarti kelebihan nyatetnya. 540 ya. Untuk pembelian supplies. Berarti di posisi kita 540. Lalu cek nilai 390 retur. Karena disalah catat oleh sistemnya 930. Berarti case-nya jadi nambah ya. Kesalahan catat ya. Apa nih bahasa Inggrisnya ibu nggak tahu, nanti ibu cari. Kesalahan catat
sebesar 540. Nah, Bu, kenapa jadi nambahin cash? Karena gini, harusnya cuma 390. Jadi harus uang yang keluar tuh 390, tapi di catatannya cashnya malah cashnya jadi 930 gitu. Nah, jadi tuh cashnya berkurangnya kebesaran 930. Berarti kan saldo cashnya nanti jadinya nambah sedikit. Harusnya kan cuma 390, maka cashnya ditambahin catatannya. Tambahin 540 karena sudah terlanjur kebesaran, nguranginnya di 930 gitu. Jadi salah catatnya 540 nambah. Gitu ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak untuk yang D? Nggak ada, kita lanjut yang E. Cek drawn for 1850 charge oleh bank 1180. Cek senilai 1810 sama bank dicatatnya 1180, jadi banknya yang salah. Banknya nyatetnya kekecilan. Berarti di posisi lessnya di sini ya. Berarti banknya kekecilan, nguranginnya berarti harus berkurang lagi dong, salah catat. Karena banknya catatnya kekecilan. Harusnya 1810, tapi dia nyatetnya 1180 kekecilan. Berarti berapa selisihnya? 630. Nah, ini. Terus lanjut lagi, bank service charge. Bank service itu biaya admin. Service. Biaya admin yang tiap bulan tuh 17.000 gitu ya. Nah, itu namanya bank service charge. Di perusahaan harus berkurang karena kan di banknya udah berkurang saldonya. 80. Ini harus balance ya. Coba kita lihat karena tadi ada yang belum kita iniin. Jadinya 6635. 6635 ya. Ini totalnya ya, nah dari sini ya. Tadi kan nambahin. Yang pengurangnya 470 ya. Berarti saldo cashnya awal ditambahin karena ada add, terus ngurang. Ini harus balance. Kalau nggak balance berarti kita masih salah ngerjainnya, nak. Kita lihat dulu ya. Ini totalan ya, sebelah sini ya. Berarti cashnya ini tambah ini dikurang ini 60 ya, masih nggak balance ya. Kita lihat dulu ya keterangannya, karena dia harusnya balance. Saldonya perusahaan 33 oleh perusahaan 17.750, saldo di bank 33.650. Ternyata ada outstanding check sebesar 17.865. Ini ceknya cek siapa ya? Cek atas siapa ya? Outstanding check. Oh, ini ceknya kita, nak. Bener nggak sih? Ceknya kita. Iya, ini ceknya kita nih. Jadi kita bikin cek, tapi sama si customer belum dicairin. Berarti kalau customernya udah cairin, harusnya ngurangin di sini.
Berarti ini nggak ada outstanding check nih, Nak. Jadi cuma ada deposit in transit. Jadi diulang ya, outstanding check ini teknik kita udah keluarin cek, tapi belum dicairin sama si customer. Nah, ini adalah segini sama segini. Berarti ini adalah ini ditambah ini dikurang ini. Masih belum balance ya, berapa selisihnya nih? 390. Ngaruh nggak sih sama yang tadi tuh yang 5750? 5750 dikurang 6095. 5750 dikurang 6095. 345 ya, tapi dia 390. Kita cek lagi berikutnya. Tadi yang pertama outstanding check 17.865 harus mengurangi di bank. Deposit senilai 9150. Kelamaan catet berarti deposit in transit 9150 nambahin. Bank berhasil nagih 6095, di mana yang ini maksudnya apa ya? Atau mungkin gini enggak, bank sudah menagih utang yang 6095 tapi yang berhasil ketagihnya cuma 5750. Coba ya, misalkan ini jadi 5750 ya. 5750. $470. Berarti ini ditambah ini dikurang ini 23570. Ibu masih rancu yang C nih, dia maksudnya the face of not apa ya? Lanjut dulu yang D. Cek senilai 390 return balik statement. Tadi apa sih ininya? Google Translate-nya. Bank sudah mengumpulkan 6095 pada catatan riset untuk ditagih. Muka uang kertas itu 5750. Apa ya maksudnya ya? Lanjut dulu. Cek senilai 390 return dengan statement incorrect stat 930. Salah catat ya. Dikurang 390. 540. 540. Salah catat ya. Cek senilai 390 dicatat oleh sistem 930. Dicatat oleh sistem 930. Sistemnya nyatetnya kegedean. Berarti uangnya harus nambah. Oke, 540. Berikutnya yang E. Cek 1810 tapi dicatat bank 1180. Berarti posisi banknya cek sudah dibikin senilai 1810. Tapi dicatat sama bank 180. Berarti di banknya harus berkurang 630. Bank service charge 80. Udah, selisihnya berapa nih? Ini coba tadi pakai salah. Ini coba tadi pakai yang 6095 ya, yang ini. 6095. Dapat selisihnya. Ini kurang ini. 390 selisihnya. Oh iya, lupa. Ada lagi nih nak yang D. Cek senilai 390 retur. Jadi kita udah bikin cek nih, bayar ke
kreditor kita. Nih bayar ya, saya bayar ya pakai cek 390. Terus ternyata uangnya balik lagi gitu nak. Jadi uangnya di sini nambah nih 390. Jadi uangnya nggak jadi berkurang. Karena dia bilang ceknya retur. Return check ya. Kita sambil bayangin nih, nanti Ibu jelasin. Return check 390. Berarti penambahannya ini. Nah, tuh balance. Jadi gini. Pertama nih yang D, cek senilai 390, return kita udah bikin cek nih 390 nih kasih ke customer. Ternyata pas customer nyairin nggak bisa, berarti retur balik lagi. Artinya kan uangnya nambah lagi, uangnya nggak jadi berkurang, jadi balik lagi uangnya. Jadi uangnya nambah 390. Terus di sistem tapi nyatetnya kesalahan kegedean. Jadi kita nanti 2 kali catat. Yang kesalahan catat yang kegedean itu, nah kita catat lagi sebesar 540 karena sistemnya nyatetnya kebesaran. Jadinya 2 kali nih, kesalahan catat dan return check. Nah, yang ini Ibu nggak ngerti nih, yang the face note loss 5750 jadi nggak jelas ya ini maksudnya apa ya, yang C ya. Dia jadinya balance nih, cash-nya dari posisi perusahaan sekian, cash-nya dari posisi bank sekian. Nggak bisa. Sama dengan ini, ini ditambah dikurang. Nah, jadi dia posisi cash-nya balance. Inilah namanya rekonsiliasi bank. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Sampai sini ada, jadi gini ya bentuknya T gitu ya tabelnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada, berarti yang ini nanti caranya kayak gitu nak. Cara ngejurnalnya dia bilang nih dari perusahaan sebesar sekian, dari bank sekian gitu. Nah itu nanti kamu iniin apa sih namanya, cekin berikutnya. Yang soal nomor 4 itu ada di chapter 8 mengenai receivable. Nanti Ibu jelasinnya insya Allah di minggu depan ya. Yang ini ya, yang chapter 8 ya. Jadi kita baru sampai chapter 7. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Ini dia rekonsiliasi. Ada yang mau ditanya? Bu, ayo silakan. Kalau kayak gini, ini kan dia dengan mengabaikan yang 5.000 tadi, ini kan Iya, udah nggak jelas ya. balance kan. Lanjut nak. Jadi kita iniin aja gitu ya. Si 57-nya abaikan aja. Karena maksudnya apa ya artinya gitu. Biasanya sih soalnya cuma bank berhasil untuk menagih senilai sekian. Udah nggak ada lanjutannya. Tapi dia ada maksudnya apa juga nggak jelas kan. Ibu translatein juga nggak jelas. Jadi kita abaikan aja lah. Anggap aja nggak ada. Karena kan udah balance juga kan hasil akhirnya. Karena nggak jelas nih arti itu juga nggak jelas. Jarang banget, ini Ibu baru nemuin kayak begini. Jarang banget ada lanjutannya, biasanya cuma bank berhasil menagih ke customer senilai 3.000. Ya udah gitu doang biasanya. Jadi account payable yang ditagih sekian gitu doang. Karena juga udah balance juga kan di cash-nya. Iya sih. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Kalau nggak ada Ibu absen yang tadi yang belum ke absen ya nak?